Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pengusaha muslim, ahli surga yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan saya di channel Coach Will Yedi. Oke. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Apa kabar para pengusaha pintar? Alhamdulillah ya. Para pengusaha pintar itu pengusaha Indonesia tanpa hutang dan tanpa riba ya. Insya Allah akan jadi komunitas. Teman-teman kalau mau ikutan silahkan ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dimudahkan Allah dalam beraktivitasnya ya. Selalu diingat, bisnis itu terkait dengan surga neraka ya, surga neraka. Maka dari itu pelajari ilmu bisnis dan ilmu muamalah secara kafah. Kafah itu menyeluruh, dan waro itu hati-hati ya. Hati-hati, maksudnya gini, kalau ada dua pendapat, satu pendapat membolehkan, satu tidak, cari yang lebih hati-hati ya, cari yang tidak ya, seperti itu. Karena kita agar selamat nanti di dunia dan di akhirat kelak ya, di akhirat kelak. Hari ini saya akan berbagi ilmu Allah untuk Anda semua. Tema hari ini adalah apakah dosa riba membuat kekal di neraka ya. Kita temanya tentang riba ya, tentang riba ya, tentang riba. Mudah-mudahan Bapak Ibu para pengusaha muslim semua setelah mendapat materi ini bisa terbuka hati dan pikirannya serta imannya, bisa lebih paham apa itu riba dan bagaimana ancaman Allahnya ya, yang membuat kita bisa meninggalkan riba tersebut ya. Karena riba itu sangat membahayakan ya, sangat membahayakan sampai Allah bilang dalam surat Al-Quran, di Al-Qurannya adalah kekal di neraka ya. Coba kita buktikan ya, kita betul apa tidak dosa riba itu membuat kekal di neraka ya. Oke, ya. Ini karena ini sesuatu yang seolah-olah umum, riba itu seolah-olah umum, seolah-olah sepele, dan hampir semua orang sekarang memakai ini ya kan, karena emang tidak ada edukasi, tidak ada yang menerangkan bahwa riba itu bahayanya sedemikian rupa ya, tidak ada yang menerangkannya. Ustadz dan kiai pun jarang yang menerangkan ini yang detail ya kan. Mungkin mereka tahu sekilas tapi detail. Mungkin mereka juga memakainya ya, memakai riba tersebut ya. Oke, kita mulai ke materinya. Orang senang mendapat kesenangan ya. Hampir semua orang senang dengan mendapat kesenangan. Betul nggak ya? Hampir semua orang senang mendapat kesenangan ya, termasuk saya juga mungkin ya. Ya, mudah-mudahan kita juga kesenangan tidak menjerumuskan kepada dosa-dosa yang dilarang Allah ya. Oke. Kadang-kadang kita pengen motor, tinggal apa? Tinggal leasing, ya kan? Mobil, tinggal leasing, ya, mudah banget ya, seolah-olah mudah ya. Pengen rumah, tinggal KPR ya, tinggal KPR ya. Mau apa lagi? Mau peralatan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, tinggal gesek kartu kredit, gesek aja kartu kreditnya, tinggal gesek kartu kreditnya. Mau uang buat bagi-bagi di hari Lebaran, tinggal tuker ya, tuker di jalanannya. Kalau di Jakarta tuh di kota ya dulu ya, ada ya tukar uang dari 1 juta jadi 990.000 habis seperti itu ya. Jadi ada jasanya seperti itu ya. Butuh uang, tinggal gade. Mau perhiasan apapun bisa digadaikannya seperti itu. Malah sekarang lagi marak gade handphone, gade laptop, gade BPKB apa macam-macam ya, seperti itu ya. Nggak punya uang petani, tinggal gadaikan sawahnya ya. Gitu.
nggak punya uang, rumah nggak kepake, gadekan rumahnya. Sekarang tuh hampir semua orang seperti itu ya. Pengen aman katanya masa depannya biar sehat terus atau pendidikannya terjamin, ikut asuransi ya. Apalagi pengen uangnya aman, pengen supaya berkembang, depositoin ya. Seperti itu. Mau mulai bisnis, pakai bank ya, pakai bank. Mau mengembangkan bisnis, pakai bank juga ya, ini ya, seperti itu ya. Mau pengen uangnya berkembang, deposito, saham, dan forex ya. Nah ini kebanyakan orang pas waktu mengembangkan uang, mengembangkan usahanya, mendapatkan sesuatu, semuanya memakai jasa bank atau jasa leasing, jasa hal-hal lain lah. Di sini ada saham, ada forex. Padahal ada jebakan setan di dalamnya ya. Oke. Jebakan setan apa yang ada di dalam tersebut? Itu adalah di dalamnya ada jebakan setan apa? Riba, ya kan? Nah, kita nggak tahu bahwa di dalamnya itu ada riba ya, jebakan setannya ya. Nah, kita tahunya semua dimudahkan ya. Kalau kata teman saya itu enakan gade daripada kita sewa, karena uang gade itu uangnya kembali gitu kan, seperti itu. Padahal kita nggak tahu di dalamnya ada jebakan setan berupa riba ya. Kita jelaskan secara detail ya, apa itu riba seperti itu ya. Riba itu tampil dengan nama baru ya, jadi nama ribanya sudah nggak ada ya, nama ribanya sudah nggak ada ya kan, sudah nggak ada ya kan. Sekarang tampil dengan tampilan baru. Barunya seperti apa? Ada interest rate, cost of fund, bunga, nisbah, bagi hasil, biaya titip, biaya administrasi, denda, penalti, uang jasa, uang sewa. Malah sekarang itu riba itu ini kan sudah tidak ada kata-kata riba di sini ya. Malah riba itu berupa berbentuk syariah ya. Bahkan riba tampil dengan bentuk syariah ya, seperti itu. Sekarang ada istilah apa ya, bagi hasil, ada mudorobah, ada apa, tapi semuanya di dalamnya masih berbentuk riba ya. Ya kalau emang kita detilkan akad-akadnya, kita cek di dalamnya, itu bisa jadi riba di dalamnya. Jadi riba saat ini bisa berbentuk syariah ya kan. Ngeri banget kan ya. Ngeri banget ya. Riba bisa berbentuk syariah ya. Oke. Padahal kata Rasul, sesungguhnya Nabi SAW melarang kad atau utang yang menarik suatu manfaat ya. Jadi pas waktu kita memberikan utangan nggak boleh ada manfaatnya. Nah kalau ada manfaatnya, nah itu yang disebut riba ya. Pas waktu kita memberikan utang, kad itu tidak boleh menarik manfaat ya, seperti itu ya. Oke. Riba berarti dalam bahasa ya, dalam aziyadah itu tambahan ya. Tambahan. Riba dalam istilah adalah pengambilan tambahan dari harta pokok pinjaman dengan cara yang batil. Nah, batil ya, dengan cara yang batil. Batil itu tidak sesuai syariah. Tidak sesuai syariah, tidak sesuai aturan ya. Nah, dari itu pas waktu kita ada pinjaman ada kelebihan, nah itu riba ya. Itu riba. Dari hadis Baihaqi, setiap bentuk utang yang menarik manfaat itu adalah riba ya. Setiap setiap bentuk utang yang menarik manfaat adalah riba. Pas waktu apapun manfaatnya itu riba ya. Apapun manfaatnya ya. Bisa uang, bisa bisa hasil tani, bisa misalkan kalau rumah misalkan dimanfaatkan, dipakai sama kita, nah digade gitu, itu juga sama termasuk ya. Oke. Malah dalam hadis Bukhari, jika seseorang memberi utang maka janganlah menerima hadiah darinya ya kan. Pas waktu kita memberi utang jangan memberi hadiah darinya. Contoh nih ya, yang umum ya. Pas waktu kita ada tetangga nih minjem mobil kepada kita,
ya kan, meminjam mobil ke kita, tapi jarang-jarang tetangga itu bersilaturahmi, jarang yang ketemu juga gitu. Tahu dia minjem mobil kepada kita ya. Pas waktu minjem mobil, misalkan dia berangkat misalkan ke suatu tempat wisata di suatu daerah, pulangnya dia bawa oleh-oleh, ya, bawa oleh-oleh, dan oleh-oleh itu diberikan kepada peminjam mobil. Nah, oleh-oleh itu adalah riba, ya. Oleh-oleh itu adalah riba, ya kan? Oke. Gimana kalau misalkan mobilnya asalnya bensinnya setengah jadi penuh, nah karena itu melekat di dalam mobil, itu masih boleh melekat di dalam mobil. Misalkan mobilnya dipinjam, pulangnya dibersihin, jadi bersih, bensinnya bisa jadi penuh lah, itu masih boleh. Karena dulu Rasul pun pernah waktu memberi waktu pinjam seekor sapi, unta atau sapi gitu ya. Nah, pas pulangnya itu lebih gemuk, ya lebih gemuk lagi ya, bisa lebih gemuk seperti itu ya. Jadi itu, tapi pas waktu kita mengasih oleh-olehnya, nah oleh-oleh itu riba ya, kecuali kita lihat hadis berikut ini ya. Kita lihat hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian memberi utang, lalu ia memberi hadiah oleh pengutang, si pengutang membawanya di atas kendaraannya, maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu, kecuali yang demikian itu sudah terbiasa menjadi antara keduanya sebelum utang piutang. Jadi pas waktu kita misalkan minjem uang nih ke orang lain, ternyata dia mau jalan ke suatu tempat, misalkan jaraknya sekitar 3 kilo atau 5 kilo, karena kita kebetulan mau bareng, nah itu tidak boleh menumpanginnya, ya kan? Sampai Rasul mengingatkan seperti itu, pas waktu kita mau ngikut ke orang yang memberi pinjaman itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Jadi pas waktu kita sampai numpang di kendaraan itu dilarang, ya kan? Numpang dilarang, kecuali di sini kan sebelum utang dia sering ngikut nih, sering ngajak pas waktu mau ke suatu tempat, ada bapak itu adik di pinggir jalan mau kemana, diajak. Kalau udah sering, nah itu boleh. Tapi kalau tidak sering, sekali-kali, nah itu yang nggak boleh. Makanya sangat hati-hati, riba itu sangat detail. Hal-hal yang seperti ini aja dilarang sama Allah ya, dilarang. Kita lihat bahwa kita tidak boleh memberi hadiah dari hadis dari Baihaqi ya, jika seseorang di antara kalian memberi utang dan si pengutang menawarkan kepadamu makanan, maka janganlah kamu menerimanya. Nah, dan jika pengutang menawarkan tunggangan, janganlah ia menerimanya, kecuali yang demikian itu sudah terbiasa terjadi di antara keduanya sebelum utang piutang. Makanya hati-hati ya, pas waktu orang memberi pinjaman atau meminjam mobil, pinjam apapun, dia jangan bawa oleh-oleh. Atau dia bawa oleh-oleh karena kita dipinjemin, atau dia bawa makanan ke rumah kita sambil membayarkan hutang. Nah, itu tidak boleh ya. Hadiah, tunggangan itu tidak boleh. Itu tandanya hal yang sekecil seperti itu pun Rasul mengingatkan kita bahwa bahayanya riba seperti itu ya. Sampai hadiah pun dan tunggangan tidak boleh ya. Oke, kita lihat ya. Jadi hati-hati dengan kita yang suka pinjam mobil, motor, pulangnya ngasih hadiah, dan sehari-harinya kita jarang memberikan hadiah kepada tetangga seperti itu, atau kepada peminjam mobil atau uang tersebut ya, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Kamu hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu jika salah seorang berhutang kepadamu dan memberi sekeranjang rumput dan gandum atau jerami, janganlah kamu terima, karena itu adalah riba. Ya Allah, ini kamu hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas, ya kan? Berarti zaman ini ya, zaman sekarang kan? Betul nggak zaman sekarang ya? Zaman sekarang kan udah umum semuanya riba tersebar luas. Makanya kata Rasul, janganlah
kamu memberi keranjang rumput. Nah, itu ini umpamanya sangat sangat kecil sangat sekali ya perumpamaan, atau gandum atau jerami, ya kan, perumpamaannya. Jadi sebenarnya saking bahayanya riba tersebut sampai perumpamaannya pun sekeranjang rumput, ya kan, sekeranjang rumput, gandum atau jerami ya. Makanya hati-hati dengan riba. Pas waktu kita memberi pinjam ke orang, terus orang memberi rumput atau apapun, gandum, beras, apapun lah sebetulnya berbuah hadiah, nah itu ditolak, harus ditolak ya, harus ditolak agar kita tidak termasuk dengan pengguna riba ya, seperti itu. Riba itu mempunyai 73 pintu ya, 73 pintu dosa. Banyak nggak 73 pintu? Banyak banget ya, 73 pintu ya. Sedangkan yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menjinahi ibu kandungnya sendiri. Jadi ternyata ya Allah, dosa riba itu seperti menjinahi ibu kandung, ya kan ya? Itu paling ringan ya, itu paling ringan ya Allah ya. Paling ringan, dosa paling ringan itu adalah seorang menjinahi ibu kandung. Kita aja pas waktu orang berzina aja kita kadang-kadang bisa digebukin satu kampung, apalagi ini menjinahi ibu kandung sendiri, kan orang gila kan sebenarnya ya. Okay? Jadi riba itu mempunyai 73 pintu. Banyak nggak 73? Banyak banget ya. Yang tadi saya sebutkan dari awal, mulai leasing, mulai kartu kredit, mulai KPR, mulai deposito, gade, bank, saham, semuanya, forex, emas atau semuanya, itu ada berapa tuh? Paling ada berapa tadi? 10 atau 15 ya? Ada yang saya sebutin di awal ya. Ini 73 pintu, berarti kan masih banyak yang lainnya ya. Makanya hati-hati dengan riba. Pas waktu kita tersangkut dengan riba, ya harus keluar secepatnya ya. Karena dosanya yang paling rendah pun adalah seperti menjinahi ibu kandung. Kira-kira tega nggak menjinahi ibu kandung? Teman-teman, kira-kira tega nggak menjinahi ibu kandung? Nggak tega. Nah, itu adalah dosa yang paling ringan, di dalam riba ya. Ngeri banget ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam seperti itu ya. Seperti itu. Dari Baihaqi dan Anas bin Malik, 1 dirham yang diperoleh dari hasil riba lebih besar dosanya 36 kali dari perbuatan zina dalam Islam. Kebayang 1 dirham itu sekitar, kalau sekarang dirupiahkan itu 70 ribuan ya, 70 ribu ya. Nah, dosa riba 70 ribu sama dengan 36 kali perbuatan zina dalam Islam. Gila nggak? Kita nggak ngapa-ngapain, hanya punya dapat uang 70 ribu, dosa ribanya ada 36 kali berzina ya, dengan pelacur ya. Ngeri banget 36 kali ya kan, 36 kali berarti kan hampir, gimana ya kalau dengan sekarang itu, zaman sekarang itu ya, gimana yang melebihi dari 1 dirham ya, dari 70 ribu ya. Kita coba ilustrasikan ya dengan hal-hal kecil ya. Kita contohkan dari dari leasing motor lah ya. Coba teman-teman ya, kita coba ilustrasikan dosa leasing motor ya. Cari kita motor yang paling murah lah ya. Paling murah tuh harganya sekitar 15 juta lah ya. 15 juta selama 3 tahun dicicil 600 ribu sebulan, kali 12 kali 3 tahun berarti 21 juta 600 ya. Oke. Nah, ternyata dikurangi 15 berarti 6.600.000. Jadi ribanya 6.600.000 dibagi 70. Jadi 1 dirham berarti 70 ya. 70 berarti 9.428. Kebayang nggak? Pas waktu teman-teman membeli motor yang paling murah lah ya, yang paling murah, dosanya sama dengan berzina dengan 9.428 pelacur. Kebayang nggak? Dosanya berat nggak? Besar nggak?
besar nggak? Makanya orang-orang yang punya motor cepet-cepetnya dijual lagi aja lah ya, dijual lagi, cari yang lebih murah kalau ada lebihnya ya. Kalau nggak ada lebihnya udahlah kita ngeteng aja, ngeteng ya, kita ngeteng karena dosanya sangat berat ya. Ini baru dosa yang leasing motor harga yang termurah, gimana yang harganya yang mahal-mahal ya kan? Ya kan? Sama dengan berapa berzina dengan 9.428 pelacur, kebayang nggak? Itu gara-gara membeli motor yang paling murah itu kan. Ini yang paling murah sekitar 15 ya, ada kan 15 ya, dari merek-merek yang ngetop pun yang paling rendah biasanya harganya sekitar segitulah, sekitar 15 ya. Makanya hati-hati teman-teman, pas waktu teman-teman mempunyai motor apalagi leasing, itu dosanya sama dengan hampir 1.000 pelacur ini ya, 10.000 ya, 10.000 ya, 9.428 pelacur, ngeri banget ya. Makanya hati-hati dengan teman-teman semua, kita keluar dari riba semuanya, kita keluar dari riba ya, kita keluar dari riba ya, itu ngeri banget ya. Apalagi kalau saya buat lagi leasing mobil atau apa ya, itu ngeri banget ya. Oke, ini contohnya yang paling ringan aja lah, motor ya, motor tuh ringan ya. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Rasulullah melaknat orang yang terkait riba ya, terkait riba. Beliau bersabda, hum sawaun, mereka itu sama saja. Itu maksudnya, yaitu yang mengambil riba, yang memberinya, menuliskannya, dan menyaksikannya. Jadi kalau misalkan ya, kalau bank itu berarti yang menerimanya dosa, yang memberikannya pegawai bank udah pasti dosa, yang menuliskannya pegawai bank bisa dosa, yang menyaksikannya, kalau sekarang kan kalau pinjam itu harus ada notaris ya, notaris, tapi kalau leasing biasanya enggak. Nah, notarisnya sendiri ya itu termasuk riba. Kebayang nggak? Pas waktu kita mengambil kerja jadi pegawai bank, pegawai leasing, itu berat banget itu. Kata Rasul, hum sawaun, mereka itu sama saja. Yang mengambil, yang memberikan, yang menuliskan, dan yang menyaksikannya, ya kan? Sama saja. Jadi dosanya sama, ya kan? Jadi bukan hanya dosa pemberi riba dan penerima riba, tapi yang menuliskan, yang menyaksikannya adalah itu pun kena dosanya ya. Hati-hati ya. Yang kerja di bank, yang kerja di leasing, yang kerja di notaris, itu harus waspada ya, waspada untuk ini supaya kita tidak terkena hal-hal riba ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa ya, dan Allah tidak menyukai ya setiap orang yang tetap dalam kekafiran termasuk riba ya, yang selalu berbuat dosa. Maka dari itu bertobatlah teman-teman ya, bertobat. Jadi karena apa? Allah memusnahkan riba. Memusnahkan riba itu gini maksudnya ya teman-teman ya. Pas waktu teman-teman dapat uang atau leasing motor lah, leasing motor misalkan ya, wah enak kan dapat motor baru keren gitu kan, kemana-mana mudah. Kenapa? Nah dalam perjalanan hidup nanti Allah akan musnahkan apanya? Keberkahannya. Keberkahannya. Pas waktu keberkahannya tidak ada, kadang-kadang kita sebentar sakit, sebentar ketipu, sebentar orang gampang marah kepada kita. Naik motor sedikit orang ngehalangin, klakson, orangnya marah, dianya lebih marah. Ada aja karena tabiat dosa itu, tabiat maksiat itu akan bermaksiat lagi kepada yang lain. Makanya pas waktu kita berbuat riba, Allah akan memusnahkan riba. Musnahkannya dengan apa? Dengan masalah hidupnya yang banyak, ya kan? Dia sakit, ketipu, macam-macam, apapun lah pokoknya dimusnahkan sama Allah ya. Allah cara memusnahkannya sangat tidak kerasa sama kita ya. Seolah-olah kita tuh kena masalah hidup padahal kita berbuat dosa ya. Kayak hati-hati karena Allah akan memusnahkan riba. Udah uangnya nggak seberapa, dosanya banyak, harta ribanya dimusnahkan sama Allah ya. Lanjut sebagainya.
materi berikutnya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi pas waktu kita kata Allah dan surat Al-Baqarah 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Riba itu diharamkan ya sama Allah ya. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi kata Allah dan surat Al-Baqarah 275, orang itu akan kemasukan setan seperti orang gila. Kita aja kalau ketemu orang yang kemasukan setan udah takut banget. Ini kena penyakit gila jadi campur, udah gila aja kita takut, apalagi kemasukan setan ya kan. Nah, ini ngeri banget ya. Orang yang orang yang kena penyakit riba, kena riba itu pemakan riba, orang seperti kemasukan setan dan lantaran kena penyakit gila. Ngeri ya. Ini Allah yang bilang ya. Kita kalau misalkan nggak takut, ngeri juga ya. Makanya kita harus segera bertobat ya dengan keluar dari riba ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa transaksi riba. Nah ini Allah yang bilang. Pas waktu kita kena terjerat dengan riba, langsung tinggalkan ya. Tinggalkan itu tidak melakukan lagi, gitu kan? Tinggalkan sisa transaksi riba. Jika kalian memang orang-orang beriman. Nah tapi kata Allah di situ bilang, jika kalian memang orang-orang beriman. Jadi yang meninggalkan riba itu hanya orang-orang beriman, ya kan? Kali orang-orang yang tidak beriman ya ditahan aja lah. Kita nggak bakalan punya rumah nih, kita nggak bakalan punya mobil, gimana? Usaha gimana kalau gitu kan? Gitu kan? Kalau nggak riba. Nah itu karena Allah yang memanggilnya hanya orang-orang beriman. Tapi kalau yang tidak beriman, ya tidak, terserah dia ya. Kalau dia nggak mau meninggalkan riba ya udah terserah dia. Nah itu tandanya karena yang dipanggil hanya orang-orang beriman. Jika kalian tidak melakukan itu, kata Allah, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Kebayang nggak? Pas waktu tidak melakukannya kita nih, kata Allah akan memerangi, ya kan? Allah dan Rasulnya akan memerangi. Kebayang nggak? Teman-teman menantang Allah, siap nggak menantang Allah? Teman-teman, kalau teman-teman siap menantang Allah, silahkan, ya kan? Ya. Kita aja ditantang duel sama orang lain belum tentu menang ya, bonyok yang ada ya. Ini Allah ditantang ya. Pas waktu teman-teman tidak mau keluar dari riba, sama dengan teman-teman menantang Allah ya, menantang Allah. Kita kadang-kadang hidup ini seolah-olah semua seolah itu real aja. Ternyata pas waktu kita paham tentang agama, wah ini banyak salah hidup itu ya. Makanya dari itu pas waktu teman-teman terjerat riba pada saat ini, tinggalkan kata Allah ya. Ini Allah yang bilang ya. Ini Allah yang bilang ya. Hai orang-orang beriman. Nah, Allah memanggilnya apa? Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, kata Allah ya. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Kalau yang tidak beriman ya silahkan teruskan ribanya, ya kan? Ya, seperti itu ya. Yang tidak beriman silahkan terus ribanya. Ya, karena Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman ya. Kalau yang tidak beriman silahkan menantang Allah, silahkan kalau berani ya menantang Allah. Ya. Berani menantang Allah? Ya enggak lah. Kita nggak bakal berani ya menantang Allah ya, seperti itu ya. Oke. Ya kita lanjut. Hai orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari transaksi riba. Ini kata Allah nih ya. Pas waktu kita tahu nih riba itu dosa, berhenti. Kata Allah nih, bagi kalian baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Jadi kata Allah, pas waktu kita tahu itu dosa, riba itu dosa, berhenti udah. Nanti kalau sama Allah mau dihilangkan, misalkan mau dijual barangnya dan dibeli orang bisa, atau tak tahu kita jual barang kita ternyata nggak terjual, kita dapat rezeki yang lain, boleh, itu tergantung Allah. Yang penting pas waktu teman-teman tahu riba itu dosa, berhenti di situ. Jadi nanti terserah Allah urusannya, dan urusannya terserah Allah. Orang yang mengulangi transaksi riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Jadi
pas waktu orang tersebut mengulangi transaksi riba, mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar ya. Kekal, kebayang nggak kekal? Sama dengan kita dengan Yahudi ya, sama dengan kita non Muslim ya, sama dengan orang kafir gitu ya, kekal di dalamnya. Pas waktu kita mengulangi-langinya lagi, sama dengan kita kekal di dalamnya ya, sama dengan orang Yahudi. Ngeri ya. Ini Allah yang bilang, bukan saya ya. Ini saya hanya menyampaikan aja pada teman-teman ya, seperti itu ya. Makanya kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jauhi dari riba diantaranya, dan intinya jauh dari mematuhi aturan-aturan Allah ya, seperti itu, sehingga kita nanti akan masuk kepada surganya Allah ya. Oke, kita dari hadis Al-Bukhari, orang pemakan riba itu berenang di sungai darah, seperti itu ya. Rasul bersabda bahwa beliau bermimpi didatangi dua malaikat, lalu mereka berkata, mari ikut bersama kami, hingga akhirnya dua malaikat itu membawa beliau ke sebuah sungai darah. Dalam sungai tersebut ada seseorang yang sedang berenang. Sementara itu di pinggir sungai ada satu lagi orang. Ketika orang yang di tengah sungai itu ingin menepi, maka laki-laki yang di pinggir kali melempari mulutnya dengan batu, hingga ia kembali ke tempat semula dengan sungai darah. Lalu Nabi SAW berkata, aku bertanya kepada dua malaikat tentang orang yang berada di sungai itu. Mereka menjawab, orang yang kau datangi tadi, yang berenang di sungai lalu mulutnya disumpal batu, dia adalah pemakan riba. Ya Allah, ngeri banget ya. Ya Allah, nanti di akhirat nanti orang pemakan riba adalah akan berenang di sungai darah ya. Dan pas waktu menyepi disambit sama orang ya, disumpal batu ya. Allah Akbar ya. Mau berenang di sungai darah? Kita baru berenang di sungai hitam aja udah ngap-ngapan ya. Ya, jangankan sungai yang airnya besar aja kita nggak kuat ya, ini sumber darah yang bau ya, seperti itu. Apalagi di akhirat mungkin tingkat baunya lebih berlipat-lipat ya. Kita aja di sungai di Jakarta tuh kan sungainya ada yang hitam-hitam tuh. Nah itu juga nggak tahu kuat nggak tahu nggak berenang seperti itu. Apalagi di sungai darah ya, seperti itu ya. Gitu ya. Ngeri ya, orang pemakan riba itu ancamannya sangat ngeri ya. Pelaku riba akan diazab Allah. Nah ini ngeri nih pada pemimpin Indonesia nih, para pemimpin Indonesia harus paham ini nih, pemimpin presiden negeri pelaku riba akan diazab Allah. Rasulullah bersabda, jika telah nampak perbuatan zina dan riba di suatu negeri, jika telah nampak, kita kira-kira sekarang sudah nampak nggak perbuatan zina dan riba? Bukannya nampak lagi, sudah terbuka lebar, sudah di mana-mana ya. Riba itu udah umum di kampung dan di kota, zina pun sudah umum. Anak-anak sekolah SMP, SMA tuh hampir rata-rata sekarang sudah rata-rata melakukan perbuatan zina ya. Maka sungguh mereka telah diri mereka sendiri, maksudnya gini, telah diri untuk merasakan azab Allah. Jadi telah merelakan dirinya untuk diazab sama Allah. Maka sungguh mereka telah diri mereka sendiri untuk merasakan azab Allah. Jadi direlakan ya. Jadi contoh saya nggak tahu juga, mungkin apakah kita belajar dari tsunami Aceh ya, dari tsunami Aceh tahun 2006, bagaimana Aceh luluh lantah rata semuanya ya, hampir rata semuanya ya. Tinggal masjid-masjid tertentu aja ya yang berdiri roboh. Nah ini azab Allah, ini salah satu contoh ya, contoh Allah menguji Aceh ya, termasuk kita juga harus berintrospeksi ya, terutama para pemimpinnya nih ya. Kalau pemimpinnya tidak paham, tidak ngeh pada sini, ya wassalam ya. Mereka hanya bersibuk dengan kekuasaan dan harta dan kekuasaan, wassalam nanti ya. Karena pada saat ini condongnya ke arah sana ya, pemimpinnya lebih sibuk pada kekuasaan dan harta ya, ke harta ya.
mudah-mudahan kita tidak termasuk di bagian di sini ya, diajab sama Allah ya. Oke. Telah merelakan dirinya ya. Ini kan mereka telah merelakan dirinya untuk diazab sama Allah ya. Oke. Ini bahasanya mungkin ada yang salah ketik di sini ya. Lanjut ya. Rasulullah bersabda, tidaklah diterima salat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari harta gulul atau harta haram ya, harta haram ya. Nah sekarang tuh banyak nih orang-orang nih, nggak apa-apa kita ngambil pinjam uang ke bank, yang penting kita sodakonya aja banyak gitu ya, seperti itu. Saya pernah banyak beberapa teman ketemu orang berpikir seperti itu. Kalau kita misalkan bunga banknya 2% ya kita kasih sedekah aja 24% lah, seperti itu ya. Kalau kita misalkan dapat bunganya 7% ya kita sodakonya lebih dari 7%, kata dia bilang seperti itu. Padahal Rasul bersabda tidak diterima salat tanpa bersuci dan tidak pula sedekah dari harta gulu. Jadi sedekahnya kan diterima ya. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun apapun, sedekah yatim nggak bakal diterima ya. Kalau emang dari harta haram ya, harta haram. Makanya teman-teman semua, pas waktu teman-teman mempunyai harta dan hartanya haram, itu tidak diterima sama Allah ya, tidak akan diterima. Makanya jangan berbangga-bangga ya, banyak-banyak sedekah, banyak berbagi dari harta haram ya, harta haram jangan berbangga-bangga ya. Oke. Karena sekarang banyak orang berbangga-bangga dengan harta haram, usahanya maju, semua uangnya banyak, padahal di dalamnya pengembangan uangnya dari harta riba ya. Wah, sedekah sono kemari, bikin masjid, bikin apa semua, tapi bisnisnya dari harta riba. Nah itu tidak akan diterima, kata Rasul seperti itu ya, tidak akan diterima. Makanya bersih dulu lah, bersih dulu ya, bersih dulu ya. Oke, bayangkan jika kita rajin sholat, jika kita rajin puasa, juga gemar sedekah, tidak luput bayar zakat, bahkan sudah naik umroh dan naik haji berkali-kali, ya kan? Atau naik haji dan umroh berkali-kali, namun gara-gara mengulang terlibat riba, tempatnya di mana? Di neraka dan kekal di dalamnya ya. Bayangkan kita sudah sholat rajin, mungkin sholat sunatnya juga rajin, puasa Senin Kamis rajin, sedekah di mana-mana, zakat tidak lupa, umroh mungkin tiap tahun, sudah naik haji lah ya kan, tapi masih mengulang-ulang riba. Nah, tempatnya di mana? Di neraka ya, tempatnya di neraka ya, tempatnya di neraka ya. Jadi dan kekal di dalamnya ya, dan kekal di dalamnya. Sayangnya auzubillahi min dzalik ya, auzubillahi min dzalik ya. Coba sekali lagi, bayangkan sekali lagi ya, jika mengulang transaksi riba, padahal sudah tahu bahwa riba itu haram hukumnya, di mana tempat kembalinya? Di neraka dan kekal di dalamnya ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang terlibat riba ya. Riba kita jauhin, sekecil apapun kita jauhin ya. Kita jauhin sekecil apapun ya, kita jauhin ya. Oke. Tinggalkan kata Rasul dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, tinggalkan 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah memakan riba ya. Karena riba itu sangat bahaya ya. Tinggalkan ya. Siap tinggalkan riba, teman-teman? Siap tinggalkan riba? Nah, insya Allah siap ya, kita tinggalin ya, nanti solusinya akan saya berikan juga ya, solusinya bagaimana terjerat dengan riba ya. Nah ini tabiat buruk akibat hutang riba ya, tabiat buruk ya. Tabiat buruknya adalah pusing mikirin tagihan, siang malam gelisah, hilang fokus, galau, stres, ya kan, frustasi, ya kan. Dusta, menghalalkan segala cara, kecanduan cari hutang baru, dekat dengan syirik. Ini tabiat hutang riba ya. Makanya kira-kira kalau teman-teman mengalami seperti ini, dapat kebahagiaan nggak? Di dunia aja nggak dapat kebahagiaan, apalagi di akhirat, ya kan? Di dunia aja teman-teman tidak dapat kebahagiaan, apalagi di akhirat ya. Makanya teman-teman
jauhkan dari riba karena penyakit seperti ini ya, seperti di atas ini seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak termasuk pelaku riba ya, seperti itu. Akibat riba itu diantaranya lah keluarga tidak harmonis. Ini cara Allah memusnahkan riba ya, cara Allah memusnahkan riba. Suami istri kurang mesra, anak terasa ada jarak ya, dengan anak ada terasa jarak ya. Kadang susah diatur anak tuh ya, anak mencari kesenangan di luar, kenakalan remaja bahkan pergaulan bebas ya. Sakit nggak sembuh-sembuh, kadang suami, kadang istri yang sakit, kadang anak, ada aja permasalahannya, ya kan, ada aja masalah. Kadang-kadang ketipu, ya kan, kadang karyawan juga nipu-nipu, itu kan, ya. Kadang-kadang karyawan susah diatur, macam-macam lah, ya kan, macam-macam. Akibat riba itu sangat-sangat banyak ya, sangat banyak ya, banyak ya. Harta riba berujung kemiskinan. Jadi teman-teman, pas waktu teman-teman memakai harta riba, kata Rasul, harta riba itu berujung kemiskinan. Kan tadi kan Allah bilang akan dimusnahkan, ya kan? Pas waktu dimusnahkan miskin apa kaya. Nah, berarti dia akan jadi miskin, ya kan? Akan miskin ya. Udah nampak kok pada saat ini di akhir hidupnya kadang mereka udah sulit hidupnya ya, udah sulit, maka terjerat hutang ya. Bukan dia kaya seolah kaya tapi dalamnya ternyata kerja hutang ya. Rasulullah bersabda tidak ada seorang pun yang banyak melakukan praktek riba, ini kata Rasul ya, kecuali akhir dari urusannya adalah hartanya menjadi sedikit. Nah, ternyata pas waktu kita melakukan usaha atau apapun dengan riba, ternyata hartanya urusannya menjadi sedikit di akhir ya, kecuali akhir dari urusannya adalah hartanya menjadi sedikit. Berarti apa? Menjadi miskin. Menjadi miskinnya bukan dari banyak, katanya harta dengan riba akan lebih banyak, usaha akan maju. Ini kata Rasul ya. Berarti pas waktu salah itu Yahudi itu ya, pas waktu kita bisnis dengan harta riba akan lebih banyak, akan berkembang. Ternyata faktanya kata Rasul akan menjadi sedikit, malah jadi miskin ya. Makanya hati-hati kata pas waktu kita memakan harta riba, di akhir hayat kita jadi miskin, jadi susah dan bergelimang dosa ya. Udah permasalahannya banyak, udah miskin, udah susah, udah tua ya kan, dan bergelimang dosa, yaitu yang makanya segeralah bertobat ya. Hai umat muslim, segeralah bertobat ya, bertobat sekarang juga ya. Jangan dinanti-nanti ya, jangan dinanti-nanti ya, karena kalau dinanti-nanti berat nantinya ya, nanti berat ya, seperti itu ya. Ini ada tentang 6 jenis barang ribawi. Nah, 6 jenis barang ribawi ini kalau kita bertransaksi ini harus kontan ini ya. Ini harus kontan. Ya, jadi tidak boleh nyicil, tidak boleh jeda, tidak langsung ya. Ini ada 6 jenis barang ribawi ya. Pertama emas, kedua perak, ketiga gandum, keempat gandum pecah, kelima garam, keenam kurma. Nah, keenam jenis ini setelah transaksinya harus kontan. Kalau tidak kontan berarti riba, ya kan? Berarti riba. Ini kalau tidak kontan berarti riba. Nah, sekarang itu banyak nih transaksi emas yang online ya, emasnya di mana nggak ada, hanya grafik aja nih. Nah, itu adalah riba ya. Transaksi emas yang tidak kontan adalah riba. Kenapa saya bilang riba? Nah, ini yang bilang Rasul ya, yang bilang Rasul. Kita lihat ya. Kita lihat dalam hadisnya ya, dari hadis Muslim nomor 1584. Jika emas dijual dengan emas, jika perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sir salah satu jenis gandum dijual dengan sir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayarkan kontan. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, nah di sini kan lihat ya, maka ia telah berbuat riba, dan orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberikannya sama-sama berada dalam dosa. Jadi kata Rasul dalam hadis Muslim, jika emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Nah, sekarang lagi banyak nih marak nih jual beli emas
kredit, jual beli emas online, ya kan? Kadang emas itu harus ada akad nih, akad salaman, berakad untuk jual beli. Nah baru itu boleh ya, itu boleh. Nah ini sekarang udah diakalin dengan metode-metode bisnis yang dimudahkan ya, mudahkan ya. Jadi kita hanya melihat data grafik aja ya. Sekarang tuh namanya forex ya, forex apa ya namanya? Yang emas itu kita lihat gitu, dia naik, kalau naik dijual, turun beli gitu seperti itu ya. Karena lihatnya hanya di komputer aja, di layar ya. Nah itu yang tidak boleh ya, kita tidak boleh ya. Karena jual belinya harus kontan ya, tidak boleh kredit ya. Dan harus ada barangnya, harus ada fisiknya. Bukan hanya kontan begitu aja, harus ada fisiknya ya. Nah, ada fisik kan kita nggak tahu ya. Pas waktu tidak ada fisik bisa jadi goror ya. Ada nggak barangnya kan? Kan kita nggak tahu ya. Ada nggak kita nggak tahu ya. Gitu. Jangan sampai tidak ada barangnya. Sekarang itu kan tidak ada barang. Lihat aja, emas lagi naik ya, beli berapa ratus juta. Oh ini turun. Nah seperti kejual atau gimana seperti itu ya. Itu yang ngeri ya bisnis sekarang itu ya. Itu ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Dua telapak kaki manusia selalu tegak di hadapan Allah hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dipergunakan, dan tentang hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa ia belanjakan, ya kan? Dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan, ya kan? Jadi untuk harta itu depan belakang ya, depan belakang ditanya ya. Dari mana untuk apa ditanyain ya. Pas waktu dapatnya dari mana, dari riba terus dimasukin ke sedekah, tetap aja nggak diterima kalau ada ribanya ya. Makanya ada harta itu depan belakang ditanya ya. Oke, makanya kita nanti suatu saat di akhirat akan ditanya ya, untuk apa tubuhnya, sampai tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan ya. Selama ini untuk siapa? Untuk agamanya, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk siapa ya? Harus harus jelas seperti itu ya. Ini hanya ilustrasi aja, Duhai suamiku, berikanlah makanan yang halal bagi kami. Kami sanggup untuk menahan diri dengan bersabar dalam kondisi lapar, namun tidak sanggup untuk bersabar dari neraka dan murkanya Al-Zabar ya. Pas waktu kita memberi makan dari hasil riba, ya kita siap nggak di neraka nanti ya? Siap nggak masuk ke neraka? Makanya kalau kita nggak siap ya udah kita hindarin riba tersebut ya. Makanya sebagai istri pun harus mendukung untuk keluar dari riba ini. Kalau enggak ya nanti berat, karena istri itu kadang-kadang juga pendukung dalam hal ekonomi ya. Pendukung bisa benar bisa tidak ya. Kadang-kadang pas waktu tidak benar ya, di hal-hal yang berbau dosa dan maksiat pun ya dilakukan ya kan. Kadang-kadang melihatnya kan umum, kalau wanita itu ya lihatnya umum, tapi nggak lihat aturan Allahnya ya kan. Makanya semuanya harus ngaji ya, teman-teman harus ikut ngaji nih kalau yang mau selamat ya, biar tahu aturan-aturan Allahnya ya, seperti itu. Terakhir adalah bebaskan diri Anda dari jerat hutang dan riba, karena riba sangat membinasakan ya, sangat membinasakan diri kita semua, sehingga kita bisa berbahaya nanti di akhirat kelak ya. Kita bisa berbahaya di akhirat kelak supaya kita tujuan hidup kita nanti di ke surga ya, surga bisa tercapai ya. Makanya dari itu kita bebaskan dari hutang dan riba, dan kemaksiatan lain terutamanya, bukan hanya riba aja, tapi kan kemaksiatan lain itu juga hindarin ya. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang terbebas dari jerat hutang dan riba ya, agar teman-teman para pengusaha muslim bisa berkembang usahanya ya kan, dan bertumbuh dan naik kelas ya, terutama
dengan ridhonya Allah ya. Pas waktu kita dengan ridho Allah, insya Allah pertumbuhannya akan signifikan ya. Oke. Hari ini materi yang saya sampaikan mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat teman-teman semua dalam aplikasi dalam kehidupan. Kita akan songsong kehidupan kita akan songsong menujunya surganya Allah ya. Kalau ilmu ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa ya, like and subscribe ya, dan tekan loncengnya ya. Oke. Agar sharing ini bermanfaat dan diberkahi Allah, kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Kalau yang salah dari saya kata-katanya, kalau yang benar hanya dari Allah. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di sharing-sharing berikutnya. Mudah-mudahan kita akan bertemu di kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.